Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah kecerdasan buatan dengan kelompok saya sendiri, Septa Harunisa dengan NIM STI 202303686 dan rekan Saya Sania Asnamayli dengan NIM STI 2023033723. Saya Punggi Irena dengan NIM STI 2023033676. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis model machine learning yang kami lakukan untuk klasifikasi status pasien penyakit paru berdasarkan data rekam medis yang kami miliki. Dataset yang kami gunakan berasal dari data rekam medis penyakit paru yang di dalamnya itu terdapat 12 fitur total. Ada ID pasien, nama pasien, usia, jenis kelamin, riwayat merokok, diagnosis, gejala, spirometri dengan hitungan liter per sekon, lalu ada saturasi O2, ada tanggal pemeriksaan, pengobatan, dan status pasien. Di mana status pasien ini itu kami gunakan sebagai label atau target yang akan kita klasifikasikan. Lalu pada slide ketiga ini, langkah awal dimulai dengan import library dan visualisasi data. Pada tahap awal ini, kita mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Langkah ini penting untuk menyiapkan lingkungan kerja dan memastikan semua tools yang dibutuhkan tersedia sebelum memproses data. Di sini ada library Pandas yang berfungsi untuk membaca dan kelola data tabel, lalu ada NumPy, operasi array matematika, lalu ada trend test split, bagi data ke trend dan test, untuk pengujian dan pelatihan, lalu ada classification report yang berfungsi untuk evaluasi performa model, lalu ada standard scaler, menyamakan skala fitur, dan small, atasi data yang tidak seimbang. Smooth yang kami gunakan adalah jenis smooth regular. Apa sih itu smooth? Smooth adalah synthetic minority oversampling technique atau teknik oversampling yang digunakan ketika dataset memiliki distribusi label target yang tidak seimbang atau imbalance. Pada permodalan kecerdasan buatan atau machine learning yang akan kita uji nanti. Tujuan smooth itu menambah jumlah data pada kelas minoritas secara sintesis, bukan duplikasi langsung ya. Kami memakai smooth untuk melakukan oversampling karena ingin memastikan model tidak memiliki bias walau kecil. Di kasus medis ini, prediksi salah satu pasien bisa berdampak besar. Jadi balancing kami anggap sebagai tindakan preventif. Lalu ada import model. Di sini ada kode untuk mempersiapkan algoritma yang akan digunakan nantinya. Kode ini mengimport berbagai algoritma machine learning yang akan kami uji. Kemudian ada visualisasi data. Untuk mendapatkan pemahaman visual yang lebih baik terhadap dataset, kami menggunakan dua library visual utama, yaitu Matplotlib PyPlot yang berfungsi sebagai library plotting dasar di Python, digunakan untuk membuat grafik garis, batang, pie chart, dan sebagainya. Kami menggunakan diagram batang, lalu ada Seaborn SNS, library yang dibangun di atas Matplotlib, tapi tampilannya lebih bagus dan cocok untuk visualisasi data statistik seperti distribusi, korelasi, heatmap, dan sebagainya. Lalu di slide keempat ini, dataset kemudian dimuat dan dilakukan visualisasi awal terhadap distribusi status pasien. Nanti akan terlihat bahwa data masih belum seimbang antar kelas atau tidak gitu ya. Walaupun tidak terlalu ekstrim pada dataset kami, tapi masih ada perbedaan. Lalu setelah import, kami melakukan load dataset. Kemudian kami memvisualisasikan distribusi awal dari label status pasien untuk melihat apakah datanya seimbang atau tidak. Setelah mempersiapkan toolsnya di sebelum-sebelumnya, kami mulai dengan mengimport library Panda dan mengunggah dataset kami yang sudah di pre-processing sebelumnya. Dataset dimuat menggunakan pdread CSV dan kami tampilkan beberapa baris awalnya menggunakan JFHead untuk memastikan data sudah masuk dengan benar. Dataset yang kami unggah itu sudah format preprocessing, artinya data sudah dibersihkan, kolom-kolom tidak penting sudah dihapus, fitur kategorikal sudah dikodekan menjadi angka, dan label target sudah siap dipakai untuk pelatihan model.
Kemudian ada visualisasi distribusi status pasien. Kami mulai dengan memvisualisasikan distribusi label status pasien sebelum dilakukan SMOD. Grafik ini menunjukkan jumlah data untuk masing-masing kelas, lalu untuk labelnya kami gunakan kolom status pasien yang sudah dikodekan menjadi angka 0, 1, dan 2. Nah, pada slide ini menegaskan dan memperlihatkan kita bahwa data sebelum SMOD masih dalam kondisi imbalance atau tidak seimbang. Jumlah status pulih paling sedikit, disusul status stabil, dan paling banyak itu status kritis. Karena sebab ini, maka kita memilih untuk melakukan SMOD untuk memastikan performa model tetap optimal dan memastikan model tidak bias ke salah satu kelas, terutama karena ini adalah kasus medis yang sensitif. Lalu hasil distribusi jumlah data pada kolom status pasien di data kami sebelumnya itu ada jumlah kritis sebanyak 357, stabil 341, dan pulih 302. Selanjutnya di slide 6, memisahkan fitur dan label lalu menerapkan SMOD untuk oversampling data minoritas. Ini dilakukan agar distribusi antar kelas menjadi seimbang. Kemudian sebelum melatih model, kami menyiapkan input fitur dan outputnya itu label. Untuk fitur kami pilih dua variabel numerik, usia dan spirometri. Karena usia ini kan umur bisa mempengaruhi kondisi pasien dan spirometri ini ukuran kemampuan paru-paru pasien. Jadi kedua ini itu dapat menjadi indikator yang penting dalam diagnosis penyakit paru-paru. Dengan memvisualisasikan kedua fitur ini secara bersamaan, kita bisa melihat pola penyebaran kondisi pasien dan bagaimana distribusinya. Lalu masuk ke eksekusi oversampling SMOD. Kami kembali visualisasikan untuk menunjukkan distribusi label target, yaitu status pasien setelah dilakukan proses SMOD atau synthetic minority oversampling technique. Kemudian lanjut pada slide 7, ini merupakan hasil setelah SMOD atau oversampling. Pada slide ini ditampilkan hasil distribusi status pasien setelah dilakukan SMOD. Sebelumnya data dikatakan imbalance atau tidak seimbang, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh, tadi 357, 341, dan 307. Tapi awalnya status pasien ini akan diseimbangkan sebanyak kelas dominan atau mayoritas nanti. Jumlah ketiganya itu mengikuti jumlah kelas terbanyak atau mayoritas. Dengan distribusi yang seimbang, nanti model dapat belajar lebih secara adil dan mengurangi bias terhadap salah satu kelas sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat. Lalu pada slide 8 ini ada kode untuk memvisualisasikan sebelum dan sesudah SMOD. Tahapan ini terdapat dua fitur utama tadi yang kita pakai, usia dan hasil tes spirometri dalam hitungan liter per second. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pola penyebaran status pasien sebelum dan sesudah dilakukan oversampling dengan SMOD. Visualisasi ini nanti menggunakan scatter plot dari Matplotlib, dan nanti hasil visualisasi subplot kiri adalah data sebelum SMOD dan kanan adalah setelah SMOD. Terlihat juga nanti persebaran jumlah titik dari setiap kelas dan warna di titik-titik mewakili kelas dari status pasien tersebut. Kemudian ini di slide 9 ada visualisasi hasil distribusi sebelum dan sesudah SMOD. Meskipun secara tampilan kedua scatter plot ini terlihat mirip, namun perbedaan pentingnya ada pada jumlah titik di tiap kelas. Sebelum SMOD yang kiri, kelas dengan jumlah data lebih sedikit ditampilkan lebih sedikit titik. Kemudian setelah SMOD yang kanan, jumlah titik dari masing-masing kelas sudah disamakan. Karena distribusi lokasinya masih sama di ruang usia dan spirometri, maka bentuk persebarannya tampak serupa. Tapi sebetulnya jumlah data dari kelas minoritas sudah ditambahkan sehingga warna yang tadinya jarang sekarang jadi seimbang. Jadi perubahan utamanya itu bukan pada pola posisi titik, tapi proporsi jumlah data di tiap kelas yang sudah setara. Ini menunjukkan bahwa SMOD ini bekerja menambahkan data sintesis berdasarkan distribusi yang sudah ada, bukan mengubah lokasi atau pola data secara ekstrim. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk analisis dataset di bagian visualisasi dengan PCA atau PCA sendiri singkatan dari Principal Component Analysis yang merupakan metode reduksi dimensi.
Nah, tujuannya ini adalah untuk mengubah data berdimensi tinggi atau banyak fitur menjadi data berdimensi rendah. Nah, biasanya ini 2 dimensi atau 3 dimensi tanpa kehilangan terlalu banyak informasi penting. Kemudian dalam proyek ini kami menggunakan PCA untuk memvisualisasikan data pasien penyakit paru ke dalam 2 dimensi, yaitu PC1 dan PC2. Setiap titik pada grafik mewakili satu pasien dan warnanya menunjukkan status pasien. Nah, ini warnanya ada positif atau negatif sakit paru. Nah, kenapa PCA ini penting? PCA ini penting karena membantu kita dalam melihat sebaran data secara visual setelah dilakukan preprocessing termasuk oversampling dengan smooth. Kemudian kita bisa mengecek apakah ada pemisahan kelas yang jelas antara pasien sakit dan tidak sakit. Nah, pada tahap ini kami menerapkan PCA atau Principal Component Analysis untuk mereduksi dimensi fitur menjadi 2 komponen utama yang tadi yaitu PC1 dan PC2. Nah, ini membantu kami untuk memvisualisasikan data secara lebih sederhana dalam bentuk scatter plot. Nah, titik-titik pada plot mewakilkan masing-masing pasien dan warnanya menggambarkan status pasien. Dari visualisasi ini, kita bisa melihat apakah data antara pasien yang sakit dan tidak sakit mulai terlihat terpisah atau masih tumpang tindih. Nah, selanjutnya, ini ada hasil visualisasi PCA. Nah, visualisasi PCA ini menunjukkan hasil sebaran 2 dimensi setelah smooth. Nah, tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah fitur yang digunakan cukup baik membedakan antar kelas. Kemudian jika ada pemisah clutter antara 2 kelas, maka model machine learning akan lebih mudah belajar pola. Nah, di sini ada keterangan ada 3 warna untuk yang biru, kelas 0 dan oranye, kelas 1 dan hijau, kelas 2. Nah, jika titik-titik masing-masing masih tercampur, maka pemisah kelas akan sulit. Tapi jika terlihat 2 kelompok yang mulai terpisah, artinya model kita punya potensi untuk mencapai akuransi dan F1 skor yang bagus. Nah, berikut gambar hasil visualisasi PCA dalam 2 dimensi. Kita bisa melihat bagaimana data pasien terdistribusi berdasarkan 2 komponen utama. Nah, setelah dilakukan smooth, distribusi antar kelas terlihat lebih seimbang dan terdapat kecenderungan pola atau klaster yang mulai terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur dalam dataset cukup mendukung dalam membedakan antara pasien yang sakit dan tidak sakit. Kemudian di slide selanjutnya, ada pembagian data. Train Test Split yang menyiapkan data untuk pelatihan dan pengujian model. Nah, dalam Train Test Split ini, dataset dibagi menjadi data latih atau train dan data uji atau tes dengan perbandingan umum seperti 80/20. Berarti di sini untuk data latihnya yaitu 80 dan data uji atau data tesnya sebesar 20. Nah, hal ini kenapa penting dilakukan? Karena agar model bisa belajar dari data latih dan kemudian diuji kinerjanya pada data yang belum pernah terlihat. Kemudian, di sini ada inisialisasi model algoritma. Yang kita gunakan ada KNN atau K-nearest Neighbor, kemudian Decision Tree, ada SVM atau Support Vector Machine, kemudian ada Naive Bayes, kemudian Logistic Regression, kemudian Linear Regression atau dalam model klasifikasi, kemudian yang ketujuh ada Random Forest. Nah, setelah data siap, kami membaginya menjadi data latih dan data uji yang tadi agar model bisa diuji secara objektif. Nah, kami menggunakan beberapa algoritma populer dalam klasifikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di slide selanjutnya, ada evaluasi model dengan statistic keyword. Nah, di sini. Statistic keyword adalah teknik cross validation yang membagi data ke dalam K bagian secara seimbang berdasarkan proporsi lebar. Nah, setiap model ini diuji sebanyak K kali dan rata-rata akuransi serta F1 skor dihitung. Nah, pada metode ini digunakan agar evaluasi model lebih adil dan akurat, terutama saat data tidak seimbang. Nah, untuk menghindari bias dalam evaluasi, kami menggunakan metode stratified keyword cross validation. Nah, di sini
Memastikan setiap fold ini memiliki distribusi label yang seimbang. Hasil dari tiap fold akan dirata-rata untuk memberikan gambaran yang lebih stabil terhadap performa model. Kemudian, di slide selanjutnya, ada hasil evaluasi model beserta catatan rata-rata akurasi dan F1 makro. Nah, di sini akurasi, yaitu presentasi prediksi yang benar dari seluruh prediksi. Kemudian ada F1 makro, yaitu rata-rata harmonik dari precision dan recall di setiap kelasnya. Nah, F1 makro ini sangat penting jika data tidak seimbang, karena memperlakukan setiap kelas sama pentingnya. Kemudian model yang memiliki akurasi tinggi tapi F1 rendah biasanya overfitting terhadap kelas mayoritas. Pada tahap ini kami mencatat hasil evaluasi model berupa akurasi, dan F1 makro. Nah, akurasi menunjukkan seberapa banyak prediksi yang tepat, sedangkan F1 makro memperhatikan keseimbangan antara precision dan recall pada masing-masing kelas. Nah, ini sangat penting karena kita ingin model tidak hanya fokus pada kelas yang mayoritas saja. Kemudian, di slide selanjutnya ada tuning hiperparameter. Nah, kita menggunakan dengan grid search CV, yaitu mencari kombinasi parameter terbaik untuk random forest dan SVM. Nah, grid search CV digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik dari model seperti C dan kernel pada SVM, dan N estimators dan max depth pada random forest. Nah, setiap kombinasi ini diuji menggunakan cross validation. Nah, untuk mendapatkan performa maksimal, kami melakukan tuning hiperparameter menggunakan grid search CV. Dengan pendekatan ini, kami menguji berbagai kombinasi parameter untuk mendapatkan konfigurasi terbaik khususnya pada model random forest dan SVM. Kemudian, di slide selanjutnya, evaluasi akhir model dengan confusion metric. Nah, confusion metric ini memberikan rincian berapa banyak prediksi yang benar dan salah pada tiap kelas. Nah, dari metrik ini bisa dihitung. Ada precision, recall, F1 score per kelas. Nah, tujuannya ini untuk apa? Nah, tujuannya ini untuk memberikan evaluasi menyeluruh model pada data uji nyata. Kemudian, tujuannya kedua adalah mengecek apakah ada banyak false negatif atau false positif. Nah, confusion matrix memberikan gambaran yang lebih detail tentang performa model. Kita bisa mengetahui berapa banyak data yang diklasifikasikan benar dan salah pada masing-masing kelas. Nah, dari sini kita juga bisa hitung nih metrik penting seperti precision dan recall. Kemudian, di slide selanjutnya ada evaluasi akhir model dan confusion matrix mengukur kinerja model pada data uji. Nah, diagram perbandingan menunjukkan model mana yang paling unggul secara F1 makro score dan asuransi. Misalnya, jika random forest memiliki skor F1 makro tertinggi, maka itu model yang paling stabil dan adil terhadap dua kelas. Dan akhirnya, kita bisa melihat ringkasan performa semua model. Dengan membandingkan akurasi dan F1 makro antar model, kita bisa menentukan mana yang paling efektif dalam mengklasifikasi status pasien penyakit paru. Nah, model dengan performa terbaik akan digunakan sebagai rekomendasi akhir. Kemudian, di slide selanjutnya ini kita menerapkan algoritma Canirus-Maigwart atau algoritma KNN. Nah, pada algoritma KNN adalah algoritma klasifikasi yang menentukan kelas suatu data baru berdasarkan jarak ke K tetangga terdekat dari data latih. Nah, kelebihannya yaitu sederhana dan intuitif, namun performanya bisa menurun jika data tidak cukup terpisah atau memiliki banyak noise. Nah, di sini ada tabel kinerja model atau classification report. Nah, di sini ada kelasnya, ada kritis, stabil, dan pulih. Kemudian ada precision, ada recall, ada F1 score, dan kemudian ada support. Nah, dengan metrik umum, akurasi sebanyak
0,35, macro average F1 0,35, dan weighted average F1 0,35. Nah, di sini precision menunjukkan ketepatan prediksi pada setiap kelas. Misalnya, kelas putih memiliki precision 0,49, yang artinya dari semua prediksi putih, 49% yaitu benar. Kemudian, recall menunjukkan seberapa banyak kasus yang benar-benar pulih bisa dikenali oleh model, yaitu hanya 28% berhasil. Kemudian, ada F1 score, yang adalah keseimbangan antara precision dan recall, dan nilainya itu cukup rendah, sekitar 0,35 di semua kelas, yang artinya KNN belum mampu menangani klasifikasi ini dengan baik. Kemudian di sini ada confusion matrix KNN. Di sini ada kritis, stabil, dan pulih seperti yang di samping, dengan hasil prediksi kritis untuk kritis 32, stabil 36, serta pulih 25. Kemudian untuk prediksi stabil dengan kritis 32, stabil 23, dan pulih 26. Serta untuk prediksi pulih di kritis ada 13, stabil 8, dan pulih juga ada 20. Nah, pada kelas kritis paling sering salah diprediksi sebagai stabil, yaitu sebanyak 32 kasus. Kelas pulih juga cukup bingung diprediksi sebagai kritis atau stabil, dengan benar hanya 20 dari 71 kasus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa KNN kurang mampu membedakan secara jelas antara kelas, terutama saat data tidak terdistribusi dengan baik atau terdapat banyak overlap antar fitur. Nah, berikut adalah hasil evaluasi untuk algoritma KNN. Dari tabel classification report, kita bisa melihat bahwa precision, recall, dan F1 score dari 3 kelas masih tergolong rendah, berkisaran antara 0,28 sampai 0,49. Nah, hal ini berarti model belum optimal dalam membedakan status pasien antara kritis, stabil, maupun pulih. Nah, kalau kita lihat confusion matrix di samping, kelas kritis juga sering diprediksi sebagai stabil atau sebaliknya. Hal ini juga terlihat pada kelas pulih yang cukup tersebar prediksinya. Model ini hanya mampu mengklasifikasikan 20 pasien pulih secara benar dari total 71. Maka asuransi keseluruhan hanya sekitar 35%. Hasil ini menunjukkan bahwa KNN masih belum ideal untuk dataset penyakit paru ini dan perlu dibandingkan dengan algoritma lain untuk mendapatkan model terbaik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan model SVM atau Support Vector Machine, di mana slide ini menampilkan hasil evaluasi dalam bentuk matriks maupun confusion matrix. Metrik evaluasi maupun confusion matrix. Tabel matriks evaluasi di sini sebelah kiri menunjukkan hasil evaluasi performa berdasarkan model SVM. Ada precision, recall, F1 score, dan support. Precision di sini menampilkan ketepatan prediksi untuk setiap kelas. Recall di sini menampilkan kemampuan model menangkap semua data aktual dari setiap kelas. Dan F1 score di sini menampilkan gabungan antara precision dan recall. Dan yang terakhir ada support, di sini menampilkan jumlah data aktual pada masing-masing kelas. Pada slide SVM ini, kita melihat hasil evaluasi dari algoritma SVM, di mana SVM menghasilkan akurasi sebesar 35% dan F1 makro score sebesar 0,35, yang berarti model ini belum cukup baik dalam menganalisis semua kelas secara seimbang. Terlihat dari confusion matrix bahwa banyak pasien yang masuk kategori kritis malah diprediksi sebagai stabil dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa SVM dalam kasus ini belum mampu membedakan fitur dari masing-masing kelas dengan baik.
Namun, nilai recall pada kelas stabil cukup tinggi yaitu 0,58, yang artinya SVM lebih cenderung mengenali pasien stabil dibanding yang lain. Selanjutnya ada slide Navy Bayes. Di sini menghasilkan akurasi sebesar 32%. Seperti terlihat pada confusion matrix ya teman-teman, sebagian besar pasien kritis malah diprediksi sebagai stabil, F1 skornya juga rendah. Artinya model ini belum mampu mengenali pola data penyakit paru-paru dengan baik. Di slide 22 ini ada logistic regression, di mana logistic regression ini digunakan untuk klasifikasi biner dan multikelas. Logistic regression sedikit lebih baik dibanding Navy Bayes. Dengan F1 makro menghasilkan 0,34. Namun confusion matrix menunjukkan bahwa model cenderung bias ke kelas stabil, sehingga kurang akurat dalam mendeteksi pasien kritis atau pulih. Selanjutnya ada linear regression. Linear regression ini sejatinya digunakan untuk prediksi nilai numerik, jadi performanya untuk klasifikasi seperti ini cukup rendah. Ini terlihat dari akurasi dan F1 skornya hanya menghasilkan 31%. Di slide 24 ini ada random forest. Random forest merupakan model terbaik dari sejauh ini dari model-model yang kita terapkan. Random forest menunjukkan performa terbaik dengan akurasi dan F1 makro mencapai 83%. Model ini mampu memprediksi ketiga kelas hingga kritis stabil dan pulih. Secara seimbang, bisa kita lihat confusion matrix-nya pun sangat baik. Selanjutnya ada slide ringkasan hasil evaluasi. Ringkasan ini semua model dan metrik performanya. Terlihat bahwa random forest unggul jauh dibanding dengan model lain. Model seperti Navy Bayes dan linear regression memiliki performa paling rendah. Di slide selanjutnya ada visualisasi hasil. Di sini grafik ini memperlihatkan secara visual perbandingan akurasi dan F1 macro score. Kita bisa dengan jelas melihat bahwa random forest berada jauh di atas model lainnya di dalam hal performa. Di slide 27 ini ada perbandingan F1 macro score antar model. F1 makro ini sangat penting karena memperhitungkan presisi dan recall dari semua kelas secara adil. Di sini random forest unggul jauh, membuktikan bahwa kemampuannya dalam menangani distribusi kelas yang awalnya tidak seimbang. Di slide 29 ada perbandingan 28, ada perbandingan hasil akurasi antar model. Penjelasannya di sini yaitu dari sisi akurasi pun hasilnya berjalan dengan S1 score. Model selain random forest cenderung stagnan dan di angka 30-an%, menunjukkan keterbatasan dalam memahami data pasien penyakit paru-paru. Semua proses yang kami lakukan dapat diakses melalui link Google Colab yang ada di sini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan dari kami bisa memberi gambaran nyata penerapan machine learning pada data penyakit paru-paru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus ya. Stop sharing.